Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya hari ini. Hari ini kalian bertemu dengan guru ini yang akan menjadi guru matematika kalian di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pecahan. Kalian tahu, mungkin sebenarnya sebelumnya sudah pernah ya kalian diperkenalkan tentang pecahan di kelas sebelumnya, di kelas 4 sebelumnya ya. Nah, ini Bu Guru ingatkan kembali terkait dengan pecahan dasar. Apa sih pecahan itu? Oke. Nah, pecahan itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian suatu benda. Jika benda dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama ya. Nah, kita coba lihat sekarang tayangan atau slide yang Bu Guru berikan ya. Sebentar. Oke, ini adalah arti dari pecahan ya. Nah, kalau kita membahas tentang pecahan, nah dalam Al-Quran Allah juga sudah memberikan kepada kita bahwa kita sebagai manusia harus berlaku adil di muka bumi ini. Nah, terkait dengan pecahan ini juga ketika kita membagi, yang namanya pecahan itu membagi ya, pembagian baik itu membagi dengan jumlah yang sama atau tidak sama. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 Allah menyebutkan, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la tajrimannakum sananu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah membencimu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi dalam bab pecahan ini kita diingatkan tentang membagi ya, membagi sesuatu itu dengan adil atau memberi porsinya dengan adil. Contoh misalnya ketika kita bermain dan belajar, berikanlah waktu yang adil untuk belajar dan berikanlah waktu yang adil juga untuk bermain. Jangan terlalu banyak mainnya sehingga melupakan belajar. Apalagi di masa-masa Covid ini ya, kalian harus banyak belajarnya. Apalagi sekarang kita belajar menggunakan gadget yang ada, maka gadget yang ada ini mudah-mudahan kalian gunakan untuk hal-hal yang baik. Selanjutnya kita coba lihat di tayangan selanjutnya ya. Bagian yang pertama ini ada satu bagian yang Bu Guru beri arsir setengahnya. Awalnya jadi satu bagian, kemudian menjadi Bu Guru potong ya menjadi dua bagian
sehingga sekarang seluruhnya menjadi 2 bagian. Nah, hal yang seperti ini atau gambar yang seperti ini dalam matematika kita sebutnya adalah ada satu bagian yang kemudian kita bagi menjadi 2 bagian ya. Jadi kita sebutnya adalah 1/2 atau 1/2, atau kita juga bisa sebut setengah. Kemudian selanjutnya ini ada bagian yang kita arsir. Kita lihat yang pertama, awalnya adalah dia menjadi satu bagian tanpa terpotong, kemudian Bu Guru potong menjadi 2 ya, seperti yang tadi Bu Guru jadi 2, kemudian Bu Guru potong lagi menjadi 4 bagian. Nah, yang Bu Guru arsir hanya 3 saja. Ini yang Bu Guru arsir 1, 2, 3. Nah, bagian yang diarsir ini kita menyatakannya dalam pecahan. Itu berarti kalau yang ditanyakan yang diarsir itu berapa bagian, maka kita menyebutnya adalah bagian diarsir ini adalah 3 bagian dari seluruhnya berapa? Seluruhnya itu 4, berarti 3/4. 4 ini menyatakan keseluruhan bagian, dan 3 ini menyatakan bagian yang diarsir. Angka 3 itu kita sebut pembilang, masih ingat ya kalian di kelas 4. Dan yang di bawahnya, angka di bawahnya ini kita sebut adalah penyebut. Sekarang kita coba untuk membandingkan pecahan. Oke. Untuk membandingkan pecahan, kita bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan garis bilangan ya, kemudian bisa menggunakan ilustrasi, kemudian menggunakan, kalau untuk perhitungan kalian bisa menggunakan perkalian silang. Jadi harus diingat, untuk membandingkan pecahan kalian bisa menggunakan gambar seperti tadi yang Bu Guru gambarkan ya. Kalian misalnya menggambar dulu ada satu bagian, kemudian misalnya kalau kalian ingin menggambarkan pecahan 1/2, berarti kalian gambar dulu satu bagian, kemudian kalian bagi menjadi 2, itu namanya 1/2. Begitupun misalnya nanti ada 1/3, berarti kalian buat dulu satu bagian, kemudian kalian bagi menjadi 3 bagian yang sama gitu ya. Itu menggunakan gambar. Bisa juga menggunakan garis bilangan, kemudian menggunakan ilustrasi, kemudian menggunakan perkalian silang. Oke, yang pertama ya, untuk membandingkan kalian bisa menggunakan gambar. Contohnya seperti ini. Bu Guru punya 2 gambar. Gambar yang pertama itu diarsir 2 bagian dari keseluruhan 4, berarti kita sebutnya ini pecahan 2/4. Kemudian gambar kedua ada satu bagian kita potong menjadi 2 bagian, sehingga karena yang diarsir cuma 1, maka ini kita sebutnya adalah 1 bagian dari 2 bagian keseluruhan atau 1/2. Nah, kita akan bandingkan apakah 2/4 dan 1/2 itu sama atau lebih besar atau lebih kecil. Ini kan kita akan bandingkan ya. Baik, kita lihat kembali. Ini tadi ya, ini yang tadi 2/4, ini 1/2. Oh maaf, ini belum diarsir ya. Ini harusnya diarsir yang bagian bawah. Nah, apakah 2/4 itu sama dengan 1/2 atau 2/4 lebih besar atau lebih kecil dari 1/2? Kita buktikan. Yang pertama tadi bisa menggunakan gambar ya. Kita coba lihat gambarnya. Antara ini contoh membandingkan pecahan menggunakan gambar. Ternyata 2/4 itu sama dengan 1/2. Kita lihat dari gambarnya. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua itu harus sama. Kemudian kita bagi, karena di sini 2/4, maka yang diarsir itu ada 2 bagian yang diarsir. Ya, ini 2/4.
kita lihat dengan 1/2, 2/4 dan 1/2 ini ternyata sama. Nih, dua bagian ini sama dengan luas satu bagian ini, maka 2/4 itu sama dengan 1/2. Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya kita akan coba lihat menggunakan, nah ini, maaf, sudah ada ya. Jadi 2/4 ini sama dengan 1/2 luasnya. Makanya di sini sama dengan, oke ya, begitu ya, tuh sama ya. Selanjutnya menggunakan garis bilangan antara 1/2 kemudian dengan 2/4. Kita lihat di sini panjangnya sama ya, dan ini satu garis lurus. Ini 1/2, ini 2/4, satu garis lurus ya. Sehingga dengan menggunakan garis bilangan pun kita bisa menentukan atau membandingkan dua pecahan. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini yang 1/2 dan 2/4 ya. Nah, kita bandingkan di sini ada 1/2 di sini. Kemudian 2/4 di bawahnya ya. Ini kita bisa lihat, dan ini sama ya, panjangnya sama dari 0 sampai setengah, kemudian dari 0 sampai 2/4. Namun yang harus kalian lihat ketika membuat garis bilangan itu harus sama. Ketika membagi dua, maka ini harus sama. Panjang dari 0 sampai, dari awal sampai ujung itu harus sama. Begitupun untuk yang 1/3 dan 1/4. Ini kenapa sepertiganya digambarkan juga, supaya kita bisa menentukan yang 1/4-nya. Atau kalau misalnya kalian boleh nggak 1/3-nya nggak usah digambar, boleh langsung 1/2 ya, 1/2. Kemudian kalian buat lagi sebuah garis bilangan dengan langsung membagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, ingat harus bagi 4 bagian yang sama, kan harus adil ya kalau membagi. Bagian sebelah sini itu harus sama dengan panjang sebelah sini, dan panjang sebelah sini, dan harus sama juga dengan panjang sebelah sini. Begitupun yang setengah. Ketika kalian membagi menjadi 2, maka dari awal sampai tengah-tengah ini harus sama panjangnya, dari tengah-tengah sampai akhir, gitu ya. Kemudian sebelum kesini kita lihat ini ya, ternyata 1/2 itu sama dengan 2/4, besarnya sama. Kemudian membandingkan pecahan menggunakan perkalian ya, dengan ilustrasi. Ini dengan ilustrasi ya, contohnya 3/5. Apakah benar 3/5 itu lebih besar dari 3/8? Kemudian 3/5 ini apakah benar lebih besar dari 2/5? Kemudian 5/8 apakah memang lebih kecil dari 4/6? Dan kemudian 15 atau sama dengan 15/24 itu juga lebih kecil dari 16/24. Kita akan coba lihat. Untuk membandingkan pecahan bisa menggunakan perkalian ya, perkalian silang. Kita coba lihat sini. Jadi kita silang 3 dikali 8 ya, kita kali silang seperti ini. Jadi 3 yang ada di bagian sebelah kiri itu dikali dengan 8 yang ada di bawah, silang seperti ini ya. Kemudian 3 kali 8 kita dapatkan 24. Kemudian 3 yang ada di sebelah kanan ini akan kita kalikan dengan 5 yang ada di bawahnya karena silangnya.
3/5 atau maaf 3 kali 5 itu adalah 15 ya. Berarti 3/5 dengan 3/8 itu kita lihat di sini. Ternyata 3/5 itu hasilnya 24 dan 3/8 itu hasilnya adalah 15. Maka 3/5 itu lebih besar dari 3/8. Kita coba berikutnya ya. Nah, pecahan ini 3/5 dan 2/5. Kira-kira seperti apa tadi? Kalian sudah kalian coba ya. Dengan perkalian silang seperti yang tadi Bu Guru lakukan. 3 dikali 5 terlebih dahulu. Berapa anak-anak? 15. Kemudian 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? Ya benar, 10. Sehingga 3/5 itu adalah lebih besar dari 2/5. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ini penyebutnya berbeda. Nah, kalau baik penyebutnya berbeda maupun penyebutnya sama, bisa menggunakan perkalian silang. Nah, sebenarnya dengan penyebutnya yang sama, ini lebih mudah anak-anak. Kalau penyebutnya sama, kalian tanpa harus perkalian silang pun sudah bisa menentukan mana yang besar. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal lihat pembilangnya saja, mana pembilangnya lebih besar. Antara 3 dan 2, mana yang paling besar? Karena penyebutnya sudah sama, sebenarnya tidak usah lagi kalian kali silang. Tapi kalau mau membuktikan betul atau salah bahwa benar nggak ya kalau ini lebih besar nih, 3/5 lebih besar daripada 2/5, boleh kalian buktikan. Coba dengan kali silang. Tapi tanpa dengan kali silang pun, kalau penyebutnya sama, di sini penyebutnya 5, di sini juga penyebutnya 5. Jadi kalian tinggal lihat mana pembilang yang lebih besar, maka itulah pecahan yang paling besar. Paham ya? Selanjutnya, nah kita coba sekarang 5/8 dan 4/6. Ini penyebutnya berbeda nih. Nah, kalau penyebutnya berbeda, angkanya juga kecil nih ya, masih angka satuan-satuan semua, maka kalian enak nih bisa kali silang langsung. 5 kali 6 berapa? 30. Dan 4 kali 8 adalah 32. Sehingga 5/8 dan 4/6, mana yang paling besar? Pecahan yang besar adalah 4/6. Sehingga 5/8 itu lebih kecil dari 4/6. Oke, sampai situ paham ya anak-anak ya. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa nanti menentukan atau membandingkan dua pecahan ya, baik yang penyebutnya sama maupun penyebutnya yang berbeda. Sampai situ dulu ya anak-anak. Nanti akan Bu Guru berikan tugas, dan nanti tugasnya mohon dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.